Pria ini meraup sesendok. Masukkannya solusi khusus. Setelah tercampur rata, menjadi air berpendar. Dia segera celupkan jari ke dalam segelas air berwarna kuning ini. Dan menggambar wajah tersenyum di atas meja. Dia menggunakan sinar UV untuk menyinari itu. Oh, wajah tersenyum itu sangat cantik. Jadi dia mengambil koin kuno. Masukkannya ke dalam air neon. Setelah itu kering, ia segera taruhnya dalam kotak kecil yang indah. Kemudian gunakan surat anonim. Kirim ke si kepada direktur museum yang suka mengoleksi barang antik. Jika membuka kotak itu, koin ini segera menarik perhatiannya. Dia tidak tahu, selama sentuhnya, bubuk neon tak terlihat pada koin kuno akan menjebaknya. Itu jebakan Cage. Pada saat yang sama, rekan satu tim bernama Oman menyamar sebagai turis. Memegang kamera video berdiri di depan museum. Merekam di sekelilingnya. Sebenarnya, dia memanfaatkan kamera untuk lakukan pengukuran frekuensi laser. Aktifkan di bawah kabinet itu untuk mencari alarm sensor panas. Di lemari pajangan nomor 8 museum, lansiran telah berhasil diaktifkan. Di dalamnya ada deklarasi kemerdekaan Amerika. Sistem anti pencurian otomatis. Memasukkannya kembali ke dalam brankas. Direktur datang dengan cepat setelah menerima berita. Buka keyboard. Masukkan kata sandi. Tanpa memperhatikan kefluoresensi di jarinya telah menempel di keyboard. Tunggu direktur masuk ke gudang asuransi. Men mengambil kesempatan untuk menyelinap ke ruang komputer museum. Gunakan bor listrik kecil sebentar. Buka saluran yang berisi kawat. Bawa dengan hati-hati saluran kamera mikro. Masukkan ke dalam pipa yang berisi sirkuit pemantauan museum. Dia telah berhasil memecahkan sistem kamera museum. Lalu tambahkan sudut kamera sesukanya. Di sisi lain, Cage menyamar sebagai mekanik. Dengan alasan memulih sistem anti-maling. Dia berjalan ke museum. Lalu bergegas ke kamar mandi. Lepaskan setelan mekanik. Pakai jas rapinya. Setelah selesai, Cage dengan sopan memasuki meja depan. Dan menyapa dengan sopan si direktur. Kemudian, seorang ingin berbicara dengan direktur museum. Dia menjabat tangannya. Dia dengan santai memegang gelas anggur di tangannya. Maaf, aku kurang sopan. Aku punya kerja mendesak. Kemudian berbalik pergi. Setelah itu, Cage manfaat saat tak ada orang di sini. Tuangkan sampahnya. Kemudian mengambil kantong plastik. Ambil cangkir ke toilet lagi. Dia menariknya keluar. Toolkit yang telah disiapkan sebelumnya. Keluarkan sidik jari di dalamnya. Dan jatuhkannya kapas medis besar. Setelah selesai, masukkan kapas dan disegel rapat dalam kantong plastik. Hanya dalam 1 menit. Sidik jari di cangkir terlihat jelas. Jadi Cage memakai kembali sarung tangannya. Mengambil segelas anggur. Menemukan sidik jari lengkap. Tempatkan sidik jari dengan hati-hati. Dan gosokkannya pada sarung tangan lainnya. Akhirnya melalui pengenalan sidik jari. Buka lift. Ke asuransi. Cabut lampu UV. Cari fluoresensi yang tertinggal di keyboard. Laporkan ke Oman. Oman mengetik kata-kata ini ke komputer. Memecahkan kata sandi dengan cepat. Urutan kata sandi yang benar. Dan saat Cage memasukkan kata sandi, terdengar suara lembut. Langsung dibuka. Dia berjalan cepat ke counter. Lepaskan kain bagian atas. Hati-hati. Menarik deklarasi. Gulung dan masukkan ke dalam kantong plastik. Ketika tidak ada yang memperhatikan, dia keluar dari museum dengan puas. Namun yang tidak diduga Cage, si direktur museum sebenarnya diam-diam mengawasinya. Karena dia juga ingin tahu, di belakang deklarasi kemerdekaan, apakah ada peta harta karun legendaris. Jadi si direktur bekerja sama dengan Cage. Bawa deklarasi kemerdekaan yang berharga. Ratusan juta dolar menyebar di atas meja. Kemudian tarik keluar kapas. Gosok beberapa kali ke dalam lemon. Kemudian celupkan kapas ke dalam jus lemon. Gosok permukaan kertas dengan hati-hati. Di balik proklamasi kemerdekaan. Karena pria ini ingin mengambil keuntungan. Prinsip penampilan asam. Untuk melihat pada deklarasi kemerdekaan. Apakah ada peta harta karun? Sampai proklamasi kemerdekaan benar-benar digosok lemon. Permukaan kertas. Bahkan tidak ada sehelai bulu. Saat ini, ayah Cage tiba-tiba mengingatkan. Bagaimana jika memanaskannya? Jadi Cage dan saudari ini
segera berjongkok dan terus menahan napas. Memang, setelah pemanasan, belakang proklamasi kemerdekaan, muncul informasi tersembunyi. Keduanya sangat gembira. Dengan cepat keluar pengering rambut. Mengeringkannya, mereka tuliskan kembali huruf-huruf tersembunyi di belakangnya, lalu temukan. Tidak ada koordinat peta. Tapi ini seperti rangkaian kata sandi. Jadi Oman mempelajari ini dengan komputer untuk beberapa hari. Akhirnya tahu angka ini. Semuanya memiliki nilai nominal $100. Tersembunyi di setiap kertas uang. Cage segera mengeluarkan selembar $100. Gunakan botol air mineral. Itu menjadi pembesar, dia amatinya dengan cermat. Dan ketika dia melihat cetakan di belakang uang dolar, itu adalah jam di Istana Merdeka. Pada saat pukul 2.22 siang, dia langsung dengan rekan satu timnya ke aula Istana Merdeka, menyusup ke dalam menara lonceng. Pada saat ini, jarum menit pada jam itu tunjuk posisi 22 menit. Cage melihat ke bawah, mendeteksi bayangan menara jam, menunjuk ke tembok tinggi. Jadi dia langsung lari menuju sisi itu. Dalam sekejap mata, batu bata merah dengan logo sangat menarik perhatiannya. Kemudian Cage mengeluarkan pisaunya, mengetuk-ketuk, potong semen di sekitar bata merah. Saat batu bata ditarik, di dalamnya adalah kaca antik bersisi dua bernilai lebih dari $5 juta. Cage tidak punya waktu untuk berpikir. Dia panggil rekan satu timnya, menyebarkan proklamasi kemerdekaan. Kenakan kacamatanya dan perhatikan baik-baik. Lembar kertas kosong. Muncul sosok stereoskopik 3D. Penyesuaian warna lensa. Akan ada peringat yang berbeda. Tak menunggu Cage untuk mencari tahu isi di dalamnya, FBI segera menemukannya. Dia dituduh mencuri deklarasi kemerdekaan. Dia ditahan. Namun di jalan, Cage diantar ke penjara. Ada masalah dengan sistem informasi FBI. Tanpa tanda apapun. Kemudian sebuah helikopter tiba-tiba lepas landas. Melambung tinggi di langit. Angin bertiup kencang, membuat mata semua orang perih. Pada saat ini, pria tua botak itu tidak tahu kapan muncul di sebelah Cage. Katakan padanya bahwa seseorang di dalam air akan menyelamatkannya. Kemudian berbalik pergi. Cage tidak mengerti. Manfaatkan saat FBI tidak memperhatikan. Dia melompat ke laut. Kemudian seorang perenang katak datang. Cepat ambil pergelangan kaki Cage, memberinya oksigen, dan mulai melarikan diri. Mereka cepat melarikan diri dari kejaran FBI. Berhasil ke darat. Sekarang dia tahu, orang yang menyelamatkannya ternyata lawannya. Joan juga pencari harta karun, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk utama. Tahu Cage punya petunjuk, tapi ditangkap. Joan membuat rencana, bantu Cage melarikan diri dari FBI. Tidak hanya itu, dia juga mengatur agar orang-orangnya menculik ayah dan rekan Cage ke sini untuk mengancam dia. Paksa Cage untuk mengajaknya berburu harta karun. Cage demi rekan satu timnya dan keselamatan ayahnya, dia harus menyetujui permintaan Joan. Sangat cepat, dari gambar stereoskopis 3D dalam proklamasi kemerdekaan, dia menebak lokasi harta karun itu. Jadi rombongan itu segera berangkat menuju gereja Trinity di New York, berburu harta karun. Mereka menggunakan palu dan giant wrench sepanjang 40 cm. Hancurkan batu nisan pendeta. Setelah peti mati di dalamnya diangkat, semua orang terkejut mengetahui di belakangnya adalah jalan gelap. Dan akhir jalan ini sangat mungkin adalah harta karun yang ingin mereka temukan. Jadi di bawah paksaan Joan, Cage harus masuk ke bagian ini terlebih dahulu. Tarik obor yang tertinggal di dinding dan menyalakannya. Nyalakannya. Mengidentifikasi makam. Memiliki oksigen yang cukup. Kelompok orang ini terus masuk lebih dalam. Tidak terduga, mereka lihat sebuah garis tangga yang menempel di dinding batu, yang menurun. Tidak ada titik awal dan akhir. Ketika Cage tahu, sebuah lampu gantung raksasa di depannya. Dia menggunakan obor di tangannya. Nyalakannya. Di bawah api, mereka terus melanjutkan menuruni tangga, mencari petunjuk. Tanpa mengetahui tangga kayu ini sudah di sini selama 200 tahun. Dan tidak bisa tahan begitu banyak kebebanan. Orang-orang itu
Mungkin ratusan pound. Tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi, buat semua orang sangat ketakutan. Belum pulih sepenuhnya. Tangga di bagian bawah runtuh lagi. Oman lihat. Segera melompat ke sisi yang berlawanan. Dengan tangga yang relatif aman. Lalu Cage dan saudara perempuannya dengan cepat melompati ke sana. Tapi keduanya hanya berbalik. Papan kayu di bawah kaki. Suara pecahan terdengar. Cage dan saudari ini tidak punya waktu untuk ke sana. Jatuh dengan kecepatan 50 mil per detik. Untung ada balok di tengah tangga. Kait ke papan. Yang buat keduanya tidak jatuh ke jurang. Tapi papan itu remuk. Dapat menyebabkan mereka jatuh kapan saja. Jadi ayah Cage lempar tali dengan cepat. Sesaat sebelum papan jatuh. Bisa tarik keduanya. Yang masih dalam keadaan panik. Mengalami hal barusan. Cage ingin meyakinkan Joan untuk berhenti berburu harta karun. Tapi kegagalan ini belum cukup untuk menghilangkan antusiasme Joan terhadap harta karun itu. Sialan, Cage harus terus pergi. Tetapi ketika mereka mencapai ujung katakombe, di sini kecuali beberapa lukisan yang tidak berharga di dinding, tidak ada apa-apa di sana. Joan menjadi tidak sabar. Bajingan, kamu menipu aku. Cepat beritahu aku lokasi sebenarnya harta karun itu. Jika tidak, seluruh keluargamu akan meninggal di sini. Joan, aku tidak menipumu. Tapi Joan tidak mempercayai Cage. Dia langsung meminta bawahannya untuk menjatuhkan tangga tali. Tarik dirinya ke atas. Meninggalkan keluarga Cage. Dikubur hidup-hidup di sini. Tanpa mengetahui. Cage mengatakan ada harta karun. Adalah kebenaran. Harta karunnya ada di sini. Kandang tiba-tiba melihat. Mata pada lukisan di dinding. Di arah air mata jatuh. Dia menemukan jebakan tersembunyi. Cage tidak ragu-ragu. Tekan sekali. Tembok batu berusia 200 tahun. Perlahan buka dengan keras. Cage melihatnya. Masuk dengan hati-hati di belakang gerbang batu. Selesai, dia mengambil obor agar bisa lihat. Tiba-tiba tercengang. Hanya melihat harta emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya. Barang antik ditumpuk satu sama lain. Di mana-mana dipenuhi dengan cahaya kemasan. Seperti gunung. Puncaknya tidak terlihat. Keempatnya langsung gembira. Menghitung sedikit. Setidaknya itu berharga. 600 miliar dolar. Saat ini, Cage lihat. Ada tangga di dinding batu di sebelah kiri. Mereka mengikuti tangga. Dan membuka pintu batu. Berhasil melarikan diri dari katakombe. Ambil uang ini. Bahkan jika menghabiskan selusin masa hidup, mereka tidak akan menghabiskannya. Hihihihi.